seolah-olah orang tua itu harus sempurna sehingga aku nggak bisa nih mencapai kesempurnaan itu. Jangan-jangan itu adalah soalan tadi trauma dan juga ekspektasinya terlalu tinggi. Padahal anak itu tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Oh, oke. Tapi anak itu membutuhkan orang tua yang hadir dan mencintai sebenarnya. Benar. Assalamualaikum Ustadz, Umi. Waalaikumsalam. Ini ada banyak pertanyaan banget nih dari Gen Z yang takut dengan yang namanya pernikahan. Nah, yang kita tahu itu kan ketakutan dalam pernikahan itu takut diselingkuhin, terus takut di KDRT. Terus juga ada juga nih Gen Z yang dia tuh takut menikah karena setelah menikah pasti punya anak. Dan ketika sudah punya anak, dia takut gak bisa ngedidik anaknya, lalu nanti seolah-olah dia tuh jahat gitu, karena nggak mampu didik anak. Kan mendidik anak kan tanggung jawab orang tua. Nah kalau kayak gitu gimana Ustadz, Umi? Gimana Bi? Saya melihat sisi positif dari pertanyaan ini bahwa ada orang yang takut jahat pada anak. Itu bagus loh itu. Berarti itu, apa ini rasa empati bahwa empati dan membayangkan tanggung jawab. Ini kan modal awal menjadi orang tua sebenarnya. Gitu. Ini bukan sesuatu yang buruk menurut saya, tapi kita ambil ini POV yang justru positif. Berarti dia memiliki empati yang besar. Kenapa? Karena menganggap bahwa orang tua itu bukan hanya status, tetapi tanggung jawab. Gitu. Masalahnya pada tahap ini kan nggak cukup berhenti di sini, tapi harus naik ke berikutnya. Kenapa sih kemudian muncul rasa takut? Kan itu. Nah, maka boleh dong kita pisahkan antara fakta dengan rasa takut itu sendiri. Dari rasa takut sendiri, misalnya gini, tidak bisa menjadi orang tua yang baik, atau mungkin tidak bisa merawat anak. Ini bicara tentang prediksi masa depan yang pasti atau asumsi. Prediksi yang pasti atau asumsi itu sebenarnya? Asumsi kan sebenarnya. Karena nggak mungkin bisa kita tahu masa depan. Iya betul. Artinya berarti overthinking kan? Betul. Ini berarti bisa jadi satu. Ini yang pertama adalah ini kan bukan fakta yang pasti terjadi, tapi ini cuman asumsi yang ada di dalam diri kita. Ya, bisa jadi asumsi itu kenapa ada kemudian ada rasa takut segala macam karena satu bisa jadi adalah pantulan trauma. Ya kan? Pantulan trauma. Yang kedua adalah ekspektasi yang terlalu tinggi, seolah-olah orang tua itu harus sempurna sehingga aku nggak bisa nih mencapai kesempurnaan itu. Jangan-jangan itu adalah soalan tadi trauma dan juga ekspektasinya terlalu tinggi. Padahal anak itu tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Tapi anak itu membutuhkan orang tua yang hadir dan mencintai sebenarnya. Benar. Iya kan? Benar. Ada loh orang yang kaya raya mungkin secara materi wah banget, tapi anaknya merasa nggak dinafkahi. Padahal mereka kaya raya. Padahal mereka mungkin udah dikasih mungkin HP-nya HP paling tinggi lah, iPhone S36 misalnya gitu. Nggak tahu lah gitu ya. Tapi mereka merasa nggak punya apa-apa. Kosong. Sementara betul kosong. Sementara ada anak-anak yang hidupnya dengan orang tuanya itu secara ekonomi sederhana. Ya Allah sederhana banget, tapi mereka merasa penuh banget, bahkan bisa dikatakan kaya banget kasih sayangnya. Artinya ini menjadi sebuah catatan bahwa tidak ada kemudian orang tua yang sempurna. Yang dibutuhkan adalah orang tua yang hadir dan mencintai sebenarnya begitu. Itu sih kalau POV Abi gitu. Kalau Mi gimana? Iya, bisa sih kalau kayak tadi tuh punya rasa kayak gitu, dan ternyata tuh banyak banget kan anak-anak Gen Z, terutama ini kalau saya POV-nya di perempuan. Dan yang tanya, Mi jadi ibu tuh kan berat. Ya, ngurusi anak itu berat banget gitu. Nah, tadi benar sepakat siapa yang disampaikan sama Abi gitu. Jadi mungkin tadi ada punya trauma gitu ya, sehingga dia masih ingat rasanya. Nah, kayak apa nih kalau yang namanya nanti kalau aku itu nggak bisa ngurusi anak, rasanya itu kayak apa? Nah, itu menjadi sebuah ketakutan gitu. Nah, maka ketakutan tadi itu memang salah satu hal yang menurut saya itu adalah suatu hal yang wajar ya Bi ya. Dan itu adalah bentuk bagaimana berarti aku harus prepare nih. Gimana caranya agar semua ketakutan itu tuh tidak terjadi. Nah, maka di sini memang dibutuhkan yang namanya orang tua dalam pengasuhan itu butuh yang namanya skill. Wow. Iya dong, gitu ya. Bagaimana? Berarti pengasuhan itu sebenarnya keterampilan kan sebenarnya. Keterampilan. Bukan tiba-tiba,
ada orang yang ditakdirkan pintar ngasuh anak, tapi sebenarnya itu hal yang bisa dibangun sebenarnya. Betul gitu. Jadi kita itu kalau dalam bahasa Jawa mak betunduk. Ya mak betunduk, mak petrul. Kadang juga kalau udah belajar ternyata fakta lapangan beda betul. Jadi memang kita sudah well prepare, tiba-tiba di lapangan mak plenyi. Ya, gitu bisa jadi gitu ya. Bisa jadi. Kadang ada bilang teori sama praktek itu kok beda ya. Aku baca buku ini kok anakku nggak kayak gini gitu ya. Kok pasanganku nggak kayak gini gitu. Nah, memang tidak ada. Jadi kalau kayak tadi kenapa kita tuh butuh skill gitu? Karena ini sesuatu yang memang harus terus dilatih. Tidak ada orang tua yang langsung jago dalam pengasuhan, nggak ada gitu ya. Ya ibaratnya kayak roller coaster, naik turun. Nah di sinilah yang dibutuhkan dengan terus belajar. Maka orang tua itu harus terus belajar tanpa henti. Karena memang orang tua itu tidak lahir dari sebuah sekolah atau universitas manapun. Benar. Nah, jadi memang harus terus belajar. Pendidikan orang tua nggak ada. Betul gitu. Dan setiap masalah yang dihadapi yaitu adalah sesuatu proses dia untuk terus bisa belajar dan memperbaiki diri dalam pola asuh dan lain sebagainya kayak gitu. Nah terus ada pertanyaan selanjutnya. Kan tadi Ustadz bilang gak ada yang namanya orang tua yang sempurna. Tapi Ustadz, tanpa kita sadari, tanpa mungkin orang tua sadari, ketidaksempurnaan yang sudah diberikan oleh orang tua ternyata itu yang jadi luka, yang jadi trauma untuk anak-anaknya. Nah kalau kayak gitu gimana Ustadz? Baik. Terkadang orang tua tuh berpandangan bahwa apa yang kita lakukan itu baik, tapi nyata di anak dirasa itu jahat gitu. Benar. Ya dan itulah perasaan Gen Z hari ini. Makanya ada istilah luka pengasuhan gitu kan. Kalau secara pribadi saya mencoba untuk, walaupun ini perspektif sangat pribadi banget ya, bahwa tidak ada orang tua yang mau jahat dengan anaknya. Gitu. Nggak ada orang tua yang mau jahat. Kalau jahat sudah sejak dari kandungan dijahatin itu. Ketika kemudian mengandung ya udah makannya kedondong sebiji-bijinya gitulah. Nggak ada orang tua yang berniat jahat kepada anaknya. Orang tua yang baik. Ya betul. Gitu. Maka bahwa bagaimana cara mereka mengungkapkan kasih sayangnya itu terkadang berbeda dengan dari zaman ke zaman, terkadang berbeda. Ya, dulu ketika kemudian kita masih kecil, misalnya saya masih kecil belajar Iqra, belajar matematika nggak bisa dipukul, itu bagi kita ya itu salah saya gitu. Iya. Nggak kemudian tak laporkan Komnas HAM. Gen Z nggak bisa. Parah banget. Iya parah banget. Itu langsung bikin status kan gitu kan. Dulu enggak. Saya masih ingat ya, saya punya paman gitu ya, itu ngajari sama matematika gitu ya. Kalau enggak bisa bener-bener itu pakai lidi itu cetak gitu. Ya saya juga masih ingat bagaimana kemudian guru TPA ya, abata gitu ya. Itu kemudian enggak lancar gitu ya cetak, dan bagi kita biasa aja gitu loh. Enggak ada kemudian trauma, nggak ada kemudian, nggak ada. Dan orang tua itu nggak baper. Dan orang tua nggak baper. Kan? Beda dengan sekarang. Anak itu nggak baper, orang tua nggak baper. Gitu. Paling anak itu cuma nangis itu aja. Nangis itu bukan karena sakit hati, tapi sakit fisik aja gitu loh. Kan emang sakit gitu loh. Dan kalau ngadu biasanya anaknya tetap yang diomelin sama orang tuanya. Iya, jadi kalau misalnya gini, misalnya gini, belajar Iqra di TPA, tiba-tiba kemudian pulang-pulang, kenapa nangis? Aku dipukul sama Ustadz. Iya, kamu tuh nakal. Ya malah ditambahin gitu loh, dicubit pakai tang gitu lah, gitulah. Ya enggak. Serem banget. Jadi artinya, nah ternyata zaman itu terus berkembang gitu. Nah, sekarang kemudian muncullah teori parenting apa segala macam, luka pengasuhan segala macam. Nah, itu yang kemudian fakta yang kemudian ada di hari ini. Tapi bagi saya pribadi bahwa kasih sayang orang tua itu terkadang diungkapkan dengan cara yang berbeda-beda, tetapi itulah ungkapan sayang mereka dengan berbagai keterbatasan literasi, ilmu dan lain sebagainya. Orang tua itu sebenarnya sayang sama kita. Lalu bagaimana POV-nya sebagai seorang misalnya anak gitu. Nah, ada hal yang menarik, anak itu langsung nyes ketika orang tua itu, nak, Abi minta maaf ya. Itu langsung. Bener. Itu walaupun digebukin jejer tiba-tiba, Bapak ngapunten ya. Bapak itu langsung lupa semua. Nah, mungkin Umi bisa kasih POV ya sebagai seorang emak-emak yang Oh iya bener.
kadang itu kan ibu lebih galak, tapi anak tuh lebih terluka kalau misalnya dimarahin bapak itu. Nanti kalau saya diem malah bingung, Umi kenapa? Iya. Iya, jadi betul gitu ya. Saya pernah lihat penjelasan dari Dr. Aisyah Dahlan gitu ya, bahwa tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada orang tua dan yang sempurna itu Andra and the Backbone itu sempurna. Lagunya itu judul lagu. Iya. Dan ketidaksempurnaan dalam pengasuhan, ketidaksempurnaan orang tua itu bukan bentuk dari sebuah kejahatan. Oke. Tahu ya? Jadi kalau ada hal-hal yang salah dilakukan oleh orang tua, itu sehingga mungkin jadi kayak membawa luka kepada anaknya. Ya mungkin itu sebuah kesalahan yang namanya aja manusia. Tapi itu bukan sebuah kejahatan. Ya, yang namanya kejahatan ya tadi, kalau memang itu sudah tahu salah, mukul anak dipukul-pukulin terus gitu. Kenapa? Karena tadi dia tidak belajar tentang bagaimana sih pengasuhan yang benar gitu. Tetapi kalau kok orang tua itu belum sempurna, ya, baik kita sebagai orang tua ya, atau mungkin kita sebagai seorang anak, kok ada orang tua kita itu belum sempurna, itu tidak bisa langsung dihakimi bahwa mereka melakukan sebuah kejahatan. Nah, itulah bentuk ketidaksempurnaan yang memang harus terus diperbaiki pengasuhannya. Nah, kemudian kalau tadi benar sih, saya setuju gitu dengan kata maaf ya, kalau kata Bu Aisyah Dahlan itu, bahwa luka, trauma yang kemudian kita rasakan atau mungkin yang pernah kita berikan sesuatu itu kemudian berikan kepada anak menjadi dia punya luka dan trauma, maka itu bisa diobati pelan-pelan dengan yang pastinya mengubah misalkan tadinya atau pola asuhnya, kemudian hal yang sangat menakjubkan itu adalah dengan kata maaf. Nah, jadi saling memaafkan antara anak dengan orang tua itu akan bisa menghancurkan luka, dan itu bisa bukan menghancurkan, menyembuhkan. Nah ya, menyembuhkan luka dan trauma yang mungkin pernah kita rasakan atau anak kita rasakan. Bahkan katanya secara neuroscience itu ada. Jadi ketika kata maaf itu sarafnya itu jadi nyambung kembali segala macam. Iya, benar. Nah, ini lagi. Gak semua orang tua itu paham atas ilmu ini gitu. Sedangkan Gen Z ini maunya tuh dimengerti. Terus gimana kita, apakah nyuruh orang tua tuh declare? Tuh, misalnya Gen Z udah nonton nih video ini, terus apa namanya? Maaf orang tua aku nggak kayak gini gitu. Apakah Gen Z ini harus minta maaf nggak? Harus kayak gitu. Gimana cara kita bisa menyadarkan orang tua itu? Iya. Kalau PO bisa begini, setiap orang itu punya peran masing-masing. Oke. Setiap orang itu punya tugas masing-masing. Orang tua dengan segala macam berbagai tadi kekurangan, kesalahan segala macam, maka tugasnya minta maaf. Anak pun juga tidak kemudian seonggok daging yang hidup kemudian penuh dengan tuntutan, enggak, tapi dia juga punya peran sebenarnya. Jadi dalam Islam itu adilnya itu orang tua punya peran, anak juga punya peran. Apa sih peran anak? Jangan-jangan selama ini kita tuh luka luar biasa karena kita enggak pernah menjalankan peran sebagai seorang anak. Iya kan? Jadi kita tuh menuntut orang tua itu selalu optimal di perannya. Kamu tuh merawat, kamu itu nafkahi, kasih sayang, hadir, cinta, semuanya. Itu. Tapi dia lupa bahwa kamu juga seorang anak lah. Kamu tuh udah balik ya. Kamu juga punya peran loh. Kamu tuh nanti akan tumbuh dewasa. Kamu tuh nanti akan memikul tanggung jawab. Maka daripada kemudian fokus kepada kesalahan orang tua, coba berfokus pada diri dulu. Jangan-jangan selama ini kita sakit itu karena selalu berfokus pada orang lain, bukan berfokus pada diri kita yang dan harus bertumbuh. Daripada berfokus kepada 20 tahun, 30 tahun lagi, kenapa tidak berfokus pada hari ini yang aku harus menjadikan apa yang mereka beri kepadaku adalah caraku untuk tumbuh. Ada buku yang menarik, ini lagi senang saya baca, bukunya David Lieberman, itu bagus tentang psikologi itu. Jadi kenapa sih sakit itu kemudian diciptakan? Kenapa sakit itu harus ada? Bayangkan kalau sakit tidak ada, apa yang terjadi? Kalau misalnya sakit fisik aja nggak ada, kita megang ceret, panci panas, nggak ada rasa sakit, apa yang terjadi? Tiba-tiba melepuh aja. Tiba-tiba busuk aja.
maka sakit itu ada. Kenapa? Itu sebagai sebuah bahan respon otomatis. Maka ketika sakit, sakit, panas. Coba kalau sakit itu nggak ada, gini aja, tiba itu gitu ya. Ternyata sakit itu dibutuhkan di dalam pertumbuhan. Wow. Gitu. Cuman masalahnya adalah bagaimana kemudian menanggapi sakit ini supaya kita bertumbuh. Maka ada 3 hal. Yang pertama itu seorang anak yang sakit dalam arti menderita jiwa, itu satu, dia bisa kemudian mengabaikan, melupakan, menganggap udahlah nggak penting. Denial. Tapi ini bahaya. Kenapa? Karena lukanya tetap masih. Kemudian dia mencoba untuk memanjakan dirinya supaya dia lupa. Itu sekali dia ingat, itu meledak gitu. Kenapa? Wah, ini dimanjakan, tapi meledak gitu. Yang pertama. Yang kedua, berusaha untuk kemudian melawan, yaitu marah. Aku sakit, menderita, maka kemudian aku akan terus lawan. Ini juga bahaya juga. Nah, yang ketiga, ini yang paling direkomendasikan adalah dia menerima dulu sakitnya. Kemudian berfokus bahwa sakit ini adalah cara dia untuk bertumbuh tentang apa-apa yang ada dalam dirinya, tentang sabar dia, tentang bagaimana memahami orang tua dan segala macam. Maka kalau pilihan yang ketiga itu diambil, dia akan tumbuh menjadi sosok yang luar biasa. Dia akan menjadi orang yang punya value dalam hidupnya. Gitu. Kenapa? Karena dia digerakkan oleh cara pandang yang benar tentang rasa sakit itu sendiri. Bahwa setiap manusia, setiap kita itu ya bisa sakit, tapi bagaimana kita menjadikan sakit itu adalah cara kita untuk tumbuh lebih dewasa. Itu sih. Gitu. Kalau POV dari Umi ada nggak? Seiring perkembangan zaman, literasi semakin banyak, ya. Jadi hari ini itu banyak sekali POV atau ya edukasi tentang parenting itu banyak banget. Tetapi yang penting kita ingat untuk kita sebagai seorang anak, baik dunia saya yang milenial maupun Mbak Nabila yang Gen Z gitu, bahwa informasi pola asuh hari ini, bagaimana parenting ya, tentang edukasi parenting dan sebagainya hari ini yang sudah sangat banyak, itu kita jadikan sebagai ilmu agar kita itu memiliki ilmu nanti kelak dalam pengasuhan dan dalam berumah tangga. Bukan untuk menghakimi orang tua kita. Ya, dimana kalau saya selalu selalu ingat bahwa apa yang orang tua saya lakukan pada saat itu sebenarnya memang tujuannya tentunya untuk membuat saya menjadi lebih baik. Tetapi keterbatasan informasi, keterbatasan edukasi parenting yang mungkin tidak sebanyak hari ini, ya itulah hal yang terbaik yang orang tua kita lakukan untuk kita. Betul banget. Jadi apapun hari ini, ilmu apapun hari ini yang kita pelajari, itu tidak untuk menghakimi pola pengasuhan orang tua kita. Tidak menjadi si paling. Nah, iya, ini tiba-tiba marah-marah sama orang tua. Wow. Ternyata ini ada benang merah yang tersambung ya. Jadi dari rasa takut nanti itu menjadi orang tua yang jahat untuk keturunan kita, itu ternyata berawal dari trauma masa kecil gitu. Nah, karena kita sadar kita punya trauma, harusnya kita menjadi orang yang ketiga tadi yang Ustadz Cahyo sampaikan. Jadikan rasa trauma itu untuk bahan bakar, kita bisa bertumbuh dan mempersiapkan menjadi orang tua yang terbaik kelak untuk anak-anak kita. Betul. Terus pertanyaannya, Ustadz, gimana nih perspektif Islam untuk kira-kira kita tuh belajar bisa menjadi orang tua yang terbaik, perspektif Islam itu seperti apa? Iya. Ada rumus yang menarik yang saya di dalam buku yang saya baca itu. Jadi gini, pilihan yang terbaik yang bertanggung jawab akan menghasilkan manusia yang punya value. Manusia yang punya value, harga dirinya tinggi, egonya akan mengecil. Egonya mengecil, maka nanti sudut pandangnya melebar. Sudut pandangnya melebar, nanti ujungnya apa? Balik lagi pilihan-pilihan yang terbaik. Tapi sebaliknya, ketika pilihan hidup kita itu pilihan-pilihan yang tidak bertanggung jawab, ya, pilihan yang buruk, maka itu akan menghasilkan seorang yang tidak punya harga diri. Seorang yang tidak punya harga diri, value-nya rendah, maka egonya akan tinggi. Benar. Sehingga dia mencoba untuk menutupi value yang rendah itu dengan tampil seolah-olah show up. Egonya tinggi, maka sudut pandangnya mengecil. Maka ketika ada masalah termasuk pengasuhan orang tua, dia akan selalu menggunakan POV yang paling instan.
menggunakan sudut pandang yang paling instan itu marah. Sementara kalau egonya itu kecil, sudut pandang melebar, maka dia akan mencoba untuk mencari banyak alternatif. Kenapa? Sudut pandangnya luas. Sudut pandang luas maka akan menghasilkan pilihan yang terbaik. Tapi kalau sudut pandangnya pendek, pilihannya lagi-lagi jadi pilihan-pilihan yang tidak bertanggung jawab. Maka Islam itu memberikan, ya, dalam rumus itu Islam itu memberikan di atas rumus itu, yaitu apa? Bagaimana kemudian kita menginstal pikiran kita supaya kita punya pilihan terbaik. Maka pentingnya ngaji itu di situ sebenarnya. Karena itu akan mempengaruhi pilihan-pilihan kehidupan kita, yang pada akhirnya mempengaruhi value kita, mempengaruhi ego kita, mempengaruhi sudut pandang, mempengaruhi pilihan lagi. Jadi gitu. Jadi kuncinya itu adalah ada di menginstal pikiran bagaimana kita menjadi seorang anak, bagaimana kita menjadi seorang tua. Nah, apa kemudian tugas seorang anak? Ya, tugas seorang anak itu adalah, ya istilahnya ya berbakti pada orang tua itu kan satu di antara sekian. Tapi juga dia harus memahami bahwa dia nanti itu juga akan tumbuh menjadi orang dewasa yang harus berani mengambil keputusan-keputusan besar. Dan keputusan-keputusan besar itu tidak akan mungkin dia jalankan dengan optimal kalau dia tidak berlatih sejak dini membuat keputusan-keputusan terbaik. Hatta mungkin hanya sekedar bangun lebih pagi, kebiasaan bisa lebih baik. Kemudian kita dipanggil orang tua, nak, ya bi, ya mi, sesederhana itu, maka nanti itu akan membentuk apa namanya, ya tumpukan-tumpukan kapasitas yang ada dalam dirinya, sehingga dia menjadi seseorang yang dewasa. Contoh misalnya ketika misalnya Nabila, ya dalam posisi misalnya sekarang kan sudah lulus kan, maka dulu ketika misalnya Nabila itu pada saat mahasiswa, apa yang kemudian optimal menjadi seorang anak? Berikan prestasi terbaik, ya itulah tugas saat itu pada seorang Nabila. Ketika kemudian sudah sudah lulus, maka apa yang kemudian prioritas terbesar yang harus Nabila berikan kepada orang tua? Itu juga harus disusun itu. Oh, kayaknya bukan soalan kerja ya. Oh, kayaknya bukan soalan ini. Oh, soalan apa? Nah, itu setiap orang kan punya prioritas beda-beda. Betul. Kayak dulu ketika saya ya sudah sudah bekerja, prioritas saya adalah berlatih menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang nanti akan saya hadapi kalau saya berumah tangga. Contoh, Pak, Bu, ini saya belum nikah ya. Pak, Bu, listrik saya aja ya. Pak, Bu, nanti kalau ngambil rapot saya aja ya. Untuk adik saya dampingi. Kenapa? Itu berlatih untuk menyelesaikan sebagian urusan dari bapak dan ibu. Dan itu yang akan menjadikan bapak ibu kita merasa, oh ini anak bertumbuh. Kenapa? Lulus SMA, udah gini, dia punya pilihan-pilihan yang sangat bertanggung jawab. Akhirnya ada satu yang menarik. Ketika itu saya ikut demo. Bukan demo masak ya. Demo, wah kebijakan bla bla bla. Tiba-tiba Pak D saya datang. Ini real story. Pak D saya datang. Langsung saya dilaporkan ke bapak saya. Anakmu itu loh, ngapa tuh demo pemerintah? Dulu begitu. Itu tahun berapa? 2007 atau 2000 berapa saya lupa. Ini demo pemerintah. Apa coba perkataan bapak saya? Ya dia sudah gede kok. Dia sudah bertanggung jawab atas pilihannya. Dan itu bukan sekonyong-konyong hari itu. Tetapi saya yakin itu adalah proses ketika bapak melihat saya. Ya, betul. Kurang lebih demikian sih. Gitu. Luar biasa. Jadi optimalkan peran yang hari ini ada dengan kemudian memetakan skala prioritas. Tapi ingat ya bahwa kemudian tentunya harus dengan panduan apa yang kemudian disyaratkan dalam Islam. Punya prioritas A, tapi kira-kira bagaimana dengan orang tua? Maka ada komunikasi. Kan dikomunikasi dengan orang tua. Walaupun ini sama-sama pilihan terbaik kok. Birrul walidain itu terbaik, prestasi juga terbaik. Kan nggak usah dibenturkan. Betul. Dua kebaikan itu nggak usah dibenturkan. Tapi diatur aja. Gitu. Kalau gimana Mi? Ya, suka nih podcast ini. Kalau Abi tadi bahas tentang peran mengoptimalkan, kemudian prioritas dan sebagainya. Kalau mungkin saya lebih kepada, kalau tadi pertanyaannya agar kita gimana biar caranya mempersiapkan diri. Islam kayak apa sih? Gitu. Oke, Islam seperti apa? Jadi saya lebih mau ngomongin tentang agar kita itu menjadi pribadi, kalau pribadi, atau mungkin kita kelak menjadi orang tua. Ya ini karena pertanyaan-pertanyaan yang merasa punya luka, trauma dan lain sebagainya sehingga takut untuk menikah gitu ya.
saya pernah dapat satu penjelasan gitu dan ilmu dari guru saya tentang bagaimana kita mensikapi luka dan trauma, sehingga nanti dia akan bertumbuh menjadi orang yang mempersiapkan dirinya menjadi sosok, kalau saya ya, ibu yang bahagia, ayah yang bahagia. Nah, karena apa? Kebahagiaan inilah yang kemudian sangat dibutuhkan ketika dia itu mengasuh anak-anaknya. Ada dua hal. Yang pertama itu adalah perlu kita ingat, setiap kita itu punya kenangan. Ya, setiap kita itu, kalau mungkin kita punya album cerita, di mana kenangan itu, yang namanya kenangan itu tidak akan bisa hilang begitu saja. Nah, Mbak Nabila punya kenangan, saya punya kenangan, Abi punya kenangan. Nah, kenangan itu ada dua. Ada kenangan yang baik, ada kenangan yang buruk gitu. Nah, kenangan yang baik kita sebut yang positif, kenangan yang buruk kita sebut negatif. Nah, ketika kita mengingat kenangan-kenangan kita, maka ada hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah ketika itu adalah kenangan yang baik, ya, kenangan yang penuh dengan kebaikan, maka itu suatu hal yang positif yang jadi kalau yang namanya kenangan itu tadi yang baik dan positif itu pasti ada hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kejadiannya dan rasa yang menyertainya. Kalau itu adalah kenangan yang baik, maka jadikan kenangan itu terus kita ingat, dan ingat kejadiannya, bisa kita ulang dan ingat rasanya, karena memang rasa itu bisa menjadi sebuah energi. Tetapi kalau itu adalah kenangan yang buruk, maka ingat kejadiannya saja, tetapi pisahkan dengan rasanya. Maka rasa itu harus kita singkirkan, bahkan kita hilangkan. Kenapa? Karena rasa itu jika kita terus bawa hingga hari ini, itu bisa membuat kita menjadi jatuh, kita bisa menjadi overthinking. Nah, maka kita harus bisa berpikir bahwa kita yang hari ini ya tidak boleh membawa rasa yang tidak enak, rasa yang negatif itu yang dulu dibawa ke sekarang. Kenapa? Karena itu akan membuat kita overthinking, membuat kita itu was-was, membuat kita cemas, membuat kita takut dan bisa bahkan terjatuh lebih dalam. Nah, gitu. Jadi gambarnya kayak gitu. Nah, ini ada sangkut pautnya tentang perkara ketakutan tadi. Emang Gen Z kenapa sih takut? Iya, emang dasar overthinking kan Gen Z kan. Jadi gini Ustadz, Umi, saya anak ekonomi. Jadi kalau soal hitung-hitungan itu sangat gini. Nah, yang ketakutan yang saya rasakan nanti takutnya gimana tuh? Keuangan yang ada di rumah tangga gitu. Soalnya kan ibu-ibu, teman saya kan banyak ibu-ibu bilang kalau misalnya harta istri ya harta istri, tapi harta suami punya istri juga gitu. Nah, itu kayak gimana? Kira-kira ke dalam rumah tangga dalam Islam itu kepemilikan harta di dalam rumah tangga itu seperti apa, Ustaz? Ya, secara konsep mungkin agak beda, tapi realita begitu kayaknya ya. Ya, ini sebagai pemilik harta. Ya, enak ya, harta suami, harta istri, harta istri dong. Iya. Udah boleh ditanyakan. Ya, makanya saya tuh sempat pengen kuliah, tapi saya nggak mau. Kenapa? Karena ujung-ujungnya pasti ujian ekonomi. Mau kuliah hukum, ujiannya ekonomi kalau di Indonesia. Nanti dituntut ya. Ya, harta, ya. Kalau ada hartanya, kalau ada hartanya gitu kan ya. Kalau cukup ya alhamdulillah ya. Apa sih yang mau diperebutkan? Ya, senang-senang aja ya. Harta suami, harta istri. Ya, ini mungkin kalau dari POV saya sih ya karena suami itu ya kan seneng. Ya, suami kan memiliki peran memberikan nafkah kan, ya gitu. Jadi ya apa yang diusahakan oleh suami tentunya itu akan diberikan kepada istri dan anak-anak, gitu ya. Makanya ya karena suami kan memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam rumah gitu. Dan harta istri adalah harta istri. Betul. Emang kalau dalam Islam betul. Yes. Betul kan, Bi? Betul. Saya nggak pernah ngerecokin juga. Betul ya. Ya. Tidak boleh ditanyakan, tidak boleh diminta gitu. Yes. Tetapi perlu kita ingat bahwa
ini nih yang kemudian menjadi motivasi nih bagi seorang istri. Kalau seorang istri itu membantu suami, ya dalam hal materi, membantu. Misalkan suami sedang kesulitan, membutuhkan dana yang lebih, kok istri punya, lalu kemudian istri memberikan kepada suami untuk membantu menyelesaikan masalah keuangan dalam rumah tangga, maka itu menjadi amal bagi istri yang bernilai sedekah. Bukan hutang. Bukan. Ya, kalau misalkan ini utang loh, ini pinjam, boleh aja. itu boleh. Oh, wow, Ya, Iya. tapi kan nggak dapat pahala sedekah. Ya. Kalau mau dapat pahala sedekah, maka ya berikan dengan seikhlasnya. Ya, ikhlas saya bantu gitu. Bil gimana mau dapat pahala apa enggak? Ya itu tipis ya. Ya kan materialistis. Ekonomi kan. Iya. Oh, maaf, Jadi anak- nanti keluarganya nih ekonomi. beliau tuh semuanya itu by transactional. Nauzubillah, jangan ya Allah. Tidak. Loh, saya juga anak ekonomi. Oh, iya. Oke. Ya, kalau ini POV suami ya. Tidak sepenuhnya benar tapi juga tidak sepenuhnya salah gitu. Oh, Jadi proporsional. Jadi memang benar bahwa harta suami itu harta istri. Maksudnya adalah kewajiban seorang suami itu memberi nafkah. Artinya ya, apa yang sudah diupayakan oleh seorang suami itu memang tidak bisa tidak, memang itu adalah bagian dari kewajiban dia untuk menafkahi istri dan keluarga. Oke. Tapi seberapa porsinya? Nah, itu ada dua pilihan. Oh. Ada dua mazhab nih, gitu. Bahasa saya dua mazhab. Satu, ada seorang suami yang ketika dapat langsung ini untuk semuanya. Dikasihkan semuanya. Nah, ya karena yang memanage adalah ibu manajer, gitu ya. Ini semuanya. Nanti kalau misalnya aku mau keluar, ya minta, nih aku mau ini, aku gitu loh, minta. Atau yang kedua, ya, yaitu apa? Ketika dia dapat, kemudian sebagian secara proporsional diberikan kepada istri untuk kebutuhan keluarga. Sementara ada memang pos yang memang suami sisihkan untuk dirinya. Kenapa? Karena kalau bolak-balik minta juga ribet gitu Yes. loh. Akhirnya ya dalam bahasa Jawa itu sakmadyo. Sakmadyo itu proporsional. Tidak Wow. kemudian gajinya 5 juta yang dikasih istri 250.000 gitu ya itu. itu zalim kalau itu ya kan. 250.000 tapi untuk internet, makan, ya setiap hari ayam ya gitu ya. Gitu ya. Maka 10.000 satu Iya, hari. gitu. Nah, maka saya termasuk bagian yang kedua. Jadi saya kasih ke istri, tapi saya punya pos sendiri supaya tadi nggak bolak-balik. Ini juga ribet nanti. Gitu Iya. ya. Ya itu kan pilihan aja. Tapi yang jadi poin penting adalah bahwa ketika seorang suami itu cari nafkah, maka tidak bisa tidak harus tetap diberikan kepada istri, walaupun polanya tadi Bebas. ya bebas. Mau yang pertama yang brek atau yang kedua. Nah, ukurannya adalah ketika sandang, pangan, papan dan juga kebutuhan pokok itu tetap terpenuhi. Oke. Gitu. Bahkan kan istrinya Abu Sufyan sampai diizinkan untuk mencuri uang suaminya. Kan. Iya, Itu karena boleh ya? suaminya pelitnya luar biasa. Oh, oke. Sampai kemudian dalam fikih itu boleh mengambil uang suami yang pelit yang tidak mencukupi. Tapi ingat, hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Oh, oke. Bukan ngambil uang suami untuk skincare, bukan. Jadi misalnya tadi 250.000 untuk sebulan ya, nah itu Itu fix itu zalim. boleh ngambil itu zalim. Zalim Gitu. itu. Gitu. Sampai seperti itu. Bagaimana kemudian pentingnya atau wajibnya seorang suami memberikan nafkah itu kalau zalim bahkan boleh loh. Oke. Iya. Ngambil tapi sesuai dengan porsi kebutuhan gitu. Dan setiap keluarga itu memiliki kebutuhan masing-masing. Iya. Ya. Ya nggak sama gitu ya. Mungkin ada sih yang cukup. Kalau kemarin saya ada yang cerita tuh, saya cukup kok 500.000 sebulan gitu. Nah itu untuk makan. Tetapi kan kemudian memang Berdua. ya 500.000. iya ada yang. Tapi itu di luar Mungkin biaya itu hidup pendidikan. sama mertua kali ya itu. Itu ada Iya, yang iya, cukup bisa. bilangnya. Ada, Tapi kan ya, kita betul. juga tidak bisa menghakimi. Ukuran cukup itu berbeda-beda. Ya, jadi nggak bisa menghakimi. Masa sih cukup, nggak mungkin lah. Lah ya kan biarkan, kan mereka yang Wah, menjalani. Genzi gitu. langsung apa 500 sekali Mana ada ngopi. duit buat ngopi matcha? Iya, ngopi Lah, matcha udah latte. bisa itu. Iya. itu. 2 kali jajan mungkin ya. Iya. Tapi ada yang begini, kalau memang bisa ya silahkan. Tidak perlu dihakimi. Oh, langsung kita marah-marah sama suami. Bapak itu zalim. Ngasih segini. Lah wong istrinya oke aja ya nggak Iya, masalah betul, iya. gitu. Jadi memang pertama setiap keluarga itu memiliki standar, mungkin cerita kecukupan bulanannya itu Beda-beda, lain-lain iya. dan kalau mereka itu
saling ridho ya tidak masalah. Mungkin si istri tahu suaminya yang bisa memberikan segitu, gitu ya. Tapi ya di sini berarti sebenarnya itu kalau pasangan itu bagaimana seorang suami itu benar-benar bersungguh-sungguh untuk bisa memberikan nafkah yang terbaik, betul. Sedangkan istri itu adalah harus belajar qanaah dengan apa yang suaminya berikan. Insya Allah kalau itu terjadi, rezeki yang datang itu berkah. Yang namanya berkah itu tidak bisa ditakar dengan banyaknya. Ya, tetapi itu adalah menghadirkan sebuah kebaikan berikutnya dan Masya Allah itu Allah cukupkan. Yang mungkin dalam matematika manusia itu tidak cukup, tapi Allah cukupkan. Itulah yang namanya sebuah keberkahan. Nah, ini penting. Jadi tadi ada dua dalil yang penempatannya itu harus tepat. Seorang suami itu jangan sampai istri itu harus qanaah. Sebentar, itu dalil istri. Ya. Istri kemudian enak aja. Suami juga harus mencari nafkah ya gitu. Artinya berarti istri pakai dalil suami, suami pakai dalil itu kebalik. Harusnya suami itu membaca dalil suami. Oh, suami yang baik itu adalah suami yang memberikan yang terbaik. Nah, itu harus difahami dulu, tidak menuntut dulu. Nah, itu kan penting. Sama-sama dalil, nggak ada yang salah loh dalilnya. Tapi penempatannya salah itu juga berbahaya. Itu pasti akan mengganggu stabilitas nasional lah kira-kira gitu. Nah, ada satu lagi soalan kepemilikan. Ada istilah dulu aku dan kamu, sekarang menjadi kita. Itu juga penting menurut saya. Kenapa? Karena nanti suami istri itu walaupun mungkin secara harta ada sebagian yang terpisah, tapi kalau secara tujuan sama, maka dia akan berfokus pada tujuan itu. Kayak tadi misalnya, wah suamiku kayaknya bulan ini agak limbung nih, ya pingsan ini. Maka istri yang berfokus pada tujuan, dia akan mengatakan apa yang bisa aku support untuk tujuan besar ini. Maka yang terpenting dari kedua belah pihak, ya suami istri itu adalah bagaimana mereka memiliki tujuan yang sama, sehingga ketika bicara soal kepemilikan mereka tidak akan riuh, mereka tidak akan wah ini enggak. Kenapa? Karena mereka berfokus pada tujuan keluarga itu apa. Kalau ini pertanyaan terkait mau memberikan nafkah yang sudah dicari sama suami untuk orang tua, apakah itu harus izin dulu sama istri atau boleh bebas-bebas aja? POV istri. POV suami dulu, karena yang mencari doang suami ya. Menafkahi istri dengan memberikan sedekah kepada orang tua adalah dua kebaikan. Lagi-lagi kalau para ulama memberikan rumus, kalau ada dua kebaikan itu jangan dibenturkan. Karena dua-duanya itu baik. Ini cuma diatur aja. Lalu bagaimana kemudian seorang suami cari nafkah, kemudian nafkahi istri, tapi dia pengen memberi kepada ibunya. Ya, maka inilah sebenarnya kesepemahaman bahwa orang tua, mertua maupun orang tua asli itu ya orang tua kita. Artinya kita punya kewajiban untuk berbakti pada mereka. Nah, salah satunya adalah misalnya ya memberi pada mereka. Itu sudah sejak awal harus dikomunikasikan. Ya, ketika sebelum nikah itu juga harus ngomongkan bahwa suatu ketika bla 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 ya, bahwa orang tua kita gini-gini, maka yuk kita bantu bareng. Jadi pemikirannya tuh bukan itu uang suami, tapi uang kita. Kita support kepada orang tua. Sehingga itu juga menjadi bagian amal dari seorang istri. Jadi nggak perlu izin sebenarnya gitu loh. Kenapa? Karena sudah menjadi kesepakatan bersama. Bahkan ini sangat menjadi kebiasaan Umi itu mesti gini, Bi, belum ke Bantul. Pasti begitu. Kenapa? Karena sudah sepemahaman. Nah, ini kan yang terpenting di situ, bukan soalan izin tidak izin, tetapi sejak awal, apalagi yang Gen Z belum nikah, ayo bahwa orang tuamu, orang tuaku, orang tuaku, orang tuamu, yang dan kita harus berbakti pada mereka. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah kalau kita punya sesuatu, berikan ya, misalnya gitu ya, bareng-bareng ke sana ya. Jadi nggak ada perlu izin sebenarnya. Karena sudah membangun kesepemahaman. Ulang dulu demikian sih. Ya. POV saya. Jadi POV istri, karena kan tadi kan membahas tentang bagaimana kalau suami itu memberikan sebagian hartanya itu kepada baik itu ibunya, misalkan berarti kan sini mertuanya ya, atau mertua saya gitu. Kalau menurut saya sering ada pertanyaan seperti ini dan itu menjadi sebuah ketakutan sebenarnya. Bahkan ada yang bilang kenapa kok nggak izin sama istri dulu? Kenapa harus langsung memberikan? Itu kemudian muncul konflik.
hal yang harus diperhatikan, makanya di sini kita penting ya untuk belajar tentang agama, bahwa ketika kita menikah, orang tua suami adalah orang tua saya adalah orang tua suami saya. Seorang suami yang sudah memberikan nafkah terbaik itu insya Allah tidak akan memunculkan konflik. Ya, itu ya. Jadi di sini kalau memang si istri dan seorang istri yang baik, itu sebenarnya bukan profesi saya, tetapi ini adalah nasihat dari guru saya kepada saya. Seorang istri yang baik ketika memang sudah diberikan nafkah yang baik dari suami, maka qanaah itu harus dimunculkan. Oh, saya cukup. Dan bagaimana sikap kita ketika seorang suami itu memberikan hartanya ya kepada orang tuanya. Yang pertama itu adalah kalau POV-nya saya tidak mengapa ketika suami itu tidak izin dulu terhadap istri. Kenapa? Karena itu adalah hak suami. Yang penting apa? Suami sudah memenuhi kewajibannya. Gitu. Kemudian yang kedua, memang agar komunikasi itu berjalan dengan baik, seperti yang mungkin suami saya lakukan sama saya, setiap memang memberikan apapun transaksi yang keluar itu dia cerita. Gitu ya. Dia bilang, dan ya nggak masalah. Makanya mungkin konflik yang biasanya sering terjadi itu jangan-jangan suami tadi itu ya, mungkin dia itu berat kepada orang tuanya, mengabaikan keluarganya. Maka kenapa tadi ini sebenarnya bisa berjalan dengan baik kalau dua-duanya itu bisa baik. Ya gitu ya. Jadi kepada keluarga itu juga tercukupi, istrinya qanaah, lalu kemudian suami ingin mendapatkan kebaikan, ya itu juga memberikan kepada orang tuanya, itu tidak masalah. Dan saya selalu yakin bahwa guru-guru saya itu selalu menyampaikan, ketika kita baik kepada orang tua, maka ini kebaikan. Jadi kalau dengan orang tua itu pahalanya itu seperti langsung. Katanya. Jadi kalau kita baik dengan orang tua, insya Allah Allah itu akan memberikan kebaikan kepada keluarga kita. Ya kita kan seneng toh punya keluarga yang rukun, punya anak-anak yang soleh dan solihah. Tentunya itu adalah salah satu yang kita butuhkan dari orang tua, itu adalah doa mereka. Betul. Nah ya, kalau doa mereka kan diberikan pada kita, salah satunya itu bentuknya adalah kita birrul walidain kepada mereka. Masya Allah, itulah pentingnya cari pasangan yang sevisi ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Masih takut lagi ini ya? Iya. Dari tadi pertanyaannya takut semua. Iya, namanya juga Genzi, penuh dengan ketakutan. Gimana nih kalau seandainya mungkin ketika menikah sudah punya visi yang sama gitu kan. Sudah kita udah tahu dia baik, terus juga dia tahu kita baik gitu. Tapi nauzubillah wallahu alam, kita nggak tahu kedepannya gimana. Qadarullah, keluarga itu tuh buruk nih. Keluarga itu pecah dan keputusan akhir adalah berpisah. Terkait kepemilikan, gimanakah status kepemilikan antara suami dan istri? Apakah kepemilikan nanti harta yang dibawa itu adalah harta yang dibawa sendiri-sendiri atau gimana, Ustadz? Gimana? Tapi tunggu, jangan dijawab sekarang, biar teman-teman penasaran. Jadi teman-teman stay tune terus di Instagramnya Lovely Family untuk dapat jawaban-jawaban keren selanjutnya. Bye-bye.